merasa kita usul kepada Allah. Jangan berniat buruk kepada makhluk Allah. Jangan merasa lebih baik kepada makhluk Allah. Jangan merasa dekat dengan Allah. Jangan merasa beriman. Jangan merasa aribillah. Jangan merasa kita itu oleh Allah. Jangan. Dia nanti itu ada lintasan yang menggema, ada yang disengaja. Kadang-kadang itu sengaja kita mencari itu. Oh, tanda-tanda wali Allah, ciri-ciri wali Allah. Ketika kita bertemu tadi itu tanda-tanda kepada kita, langsung timbul merasa kita wali Allah. Ini apa ya? Itu sengaja namanya itu. Orang apabila ingin tahu kedudukannya, bermakna kedekatan sombong kepada dirinya. Lebih baik kita tidak tahu kedudukan kita, memelihara hati daripada ujub dan riak tadi itu lebih bagus. Alhamdulillah. Itu lebih bagus. Saya nggak peduli saya mau duduk di mana guru, yang penting saya duduk. Ibaratnya. Itu lebih bagus. Nampaknya guru kayak semalam saya bilang guru, makin pohon kita lebih tinggi, lebih diterpangin guru. Ya. Disitulah perjalanan-perjalanan dahulu yang keterkaitan dengan bunda-bunda kita semuanya. Disitulah pengontrolan kita, cara mengobati tadi itu ketika kasaf dibukakan, ketika sir dibukakan, ketika alam malakut dibukakan, ketika hal-hal yang diperlihatkan, maka disitulah ada mengobatinya agar hati tadi itu tidak tumbuh ujub dan riya. Jaga, pelihara itu terus. Ketika ditampakkan kita sebuah firasat, lalu, oh ya benar ya, Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku ya Allah, sesungguhnya tanda ini daripadamu ya Allah, dengan tanda inilah aku dapat mengerti dan dapat mengetahui ya Allah, ampunilah aku ya Allah, kalau tidaklah ada pengetahuan Engkau memberitahu, tidaklah aku tahu ya Allah. Etikatkan begitu. Lalu ada sesuatu hal kata kita benar, lalu terjadi itu, Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhanku, ini bukanlah perkataanku, ini bukanlah, ini adalah takdirmu ya Allah. Ada doa kita terkabul, jangan dikatakan doa itu baharu. Harapan sebagaimana kita itu lemah dan tak berdaya kepada Allah. Lalu terkabul doa tadi itu, karena di dalam doa kita tadi itu terdapat takdir Allah, maka di situ bertemu. Karena kita ini berjalan dengan takdir. Lalu nanti ada suatu kejadian, pas kita apakan? Jangan, itu ketetapan Allah. Barang baru tidak akan dapat merubah yang azali. Kenapa? Para Nabi Allah, pada Rasulullah, para wali Allah itu ditetapkan dengan pilihannya karena telah berjalan di takdir Allah. Kita ini berjalan dalam takdir Allah. Kita bukan Nabi Allah, kita bukan Rasulullah, kita bukan wali Allah, tetapi mengikuti jalan Rasulullah, mengikuti jalan para kekasih Allah. Maka ada suatu perkara yang keterkaitan dengan Rasulullah SAW mengetahui sesuatu, langsung Rasulullah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak mengetahui ya Allah tanpa darimu ya Allah. Begitu tawaduknya Rasulullah mengajarkan kepada umat. Maka banyak terjadi hal keangkuhan-keangkuhan tanpa kita sadari, karena bab perjalanan tadi kita tidak mengerti, tidak tahu mengobatinya, sehingga menjadi hijab sekecil apapun dalam kita berbicara itu.
Maaf guru. Jadi kalau bahasa saya guru, jangan putus komunikasi dengan Allah. Kalau bahasa saya tuh ya biasa orang dusun lah guru. Yang seperti kata guru tadi, ada umpamanya saya mau A itu sama dengan astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Contoh kan ya Bapak ya, kan kita selalu berkomunikasi dengan orang banyak. Tapi ketika ada orang banyak tadi itu pasti akan terbuka prasangka kita itu akan orang itu. Tidak terlepas daripada itu. Tetapi di situ kita diam sejenak, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku petunjukmu ya Allah, tanda-tanda kepadaku ya Allah, sesungguhnya aku tidak mengetahui ya Allah. Tunjukkanlah yang batil itu batil, tunjukkanlah yang hak itu yang hak. Tunjukilah hati ini, hati seseorang ini dikuasai dengan nafsunya, tunjukilah hati ini dikuasai oleh iblis, tunjukilah hati ini yang dikuasai olehmu semata ya Allah, sehingga aku mengerti ya Allah. Nanti akan Allah tampakkan itu. Karena kita telah berdoa bukan jatuh. Kita telah meminta kepada Allah untuk ditunjuk kita di itu sehingga ditampakkan nanti kepada kita. Bukan kitalah yang mengetahui tetapi diberitahu oleh Allah dari tanda-tanda tadi. Untuk menghindarkan kita was-was prasangka tadi itu. Nanti Allah bukakan. Yakinlah. Maka disitulah Rasulullah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah yang hak itu yang hak. Berikanlah aku pertolongan untuk mengamalkannya ya Allah. Lalu Rasulullah bertanya, ya Allah, bagaimana aku bertakwa? Maka Allah Ta'ala berfirman, kosongkan hatimu selain daripada aku. Jadi ketika kita berhadapan dengan banyak, selalu kita wiridkan yang keterkaitan pernah kita sampaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mereka ya Allah. Ampunilah dosa beliau ya Allah. Tenang hati kita itu. Nanti kita berhadapan dalam suatu komunikasi, meminta kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah aku yang hak itu, yang hak ya Allah. Karena bentuknya lemah dan tak berdaya sama kita. Kalau kita merasa memvonis langsung, bermakna kita telah mendahului petunjuk Allah. Sementara kita meminta petunjuk. Maka itulah yang keterkaitan salikin. Salikin, dianya melalui petunjuk untuk kepada Allah. Tetapi orang wusul menunggu petunjuk daripada Allah. Itu perbedaannya. Minta petunjuk dulu pada Allah. Maka nanti akan Allah tunjukkan itu. Maka disitulah dengan apa? Kejernihan hati. Jangan ada prasangka tadi itu. Jangan ada kedongkolan. Jangan ada kebencian. Maka disitulah Allah Ta'ala berfirman, petunjukku masuk kepada hati yang suci. Nanti Allah bukakan. Allah bukakan. Orang yang tidak jujurkah sama kita, orang berkhianatkah kepada kita, orang ingin mempencundangi kita, Allah tampakkan nanti secara perlahan-perlahan. Ungkaplah dan terungkap daripada tanda-tanda yang Allah berikan, itulah jatuhnya kepada firasat. Firasat itu tanda-tanda. Nanti ditunjukkan kepada mata seseorang ketika dia benci kepada kita, sinis matanya melihat kita kan. Ketika dia suka sama kita, ada pelipis matanya itu, diapanya itu membesar. Ketika dia marah pada kita, maka merah matanya. Kan itu tanda-tanda. Maka ketika seseorang berbicara kita, dia ada salah, dia tidak mau melihat mata kita. Tetapi kalau kita melihat sama orang dengan melihat matanya, itu adalah adab untuk mengetahui perasaan di hatinya.
Kan kadang-kadang ada orang berbicara tidak mau melihat mata kita. Tapi ada juga orang tuh kalau bicara mau ngeliat mata kita terus, guru. Itu ada Bapak. Itu ada berbicara kita memang harus menghadap mata terus itu Bapak. Ketika maka di mata tadi itulah diketahui ada salah satu seseorang yang ianya ketika ianya melihat seseorang tadi itu dengan matanya, maka dia mengetahui kematian kepada seseorang tadi itu karena bayang-bayang sudah tidak ada lagi di matanya. Maka itu keutamaan kita melihat mata tadi itu dalam berbicara itu banyak terungkap di situ. Tanda-tanda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dikatakan dalam ilmu kejiwaan. Untuk menjiwai seseorang tadi itu kan menatap muka, berhadapan di situ. Tapi saya sekarang rasa malu jika dilihat Buya. Kenapa malu? Bunda Mawarzi, kaget saya. Nggak apa-apa kalau malu. Itu ranahnya malu tadi itu bagian daripada iman ini. Nah, itulah cara mengobati hati kita agar kita terhindar daripada ujub dan riak tadi itu. Apapun yang dilihatkan kepada kita, apapun yang diapakan kepada kita, ya Allah, ya Tuhanku, tetap minta ampun dulu. Ampuni aku ya Allah. Sesungguhnya aku tidak tahu kecuali Engkau yang memberitahu ya Allah. Aku tidak tahu apa-apa ya Allah. Sehingga hati kita tuh secara otomatis akan lega itu. Tetapi kalau kita pertahankan tadi itu tanpa kita seperti itu, maka hati kita itu makin lama akan hijab, akan keras lagi itu. Dia awal-awal umpamanya apa itu ketika disurahkan itu disarahkan kita saja yang paling tahu rasanya itu. Orang lain ini nggak tahu. Itu yang kebanyakan. Padahal itu godaan itu. Cepat astagfirullahaladzim, beristighfar minta ampun cepat kalau hadir seperti itu. Itu penyakit-penyakit itu. Disinilah yang perlu dibereskan lagi itu. Kalau takut itu tanda-tanda Bapak. Kalau takut kita bermaksiat, takut kita maksiat zahir dan maksiat batin itu tanda-tanda. Tanda apa? Tanda di hati tadi itu dibersihkan Allah itu. Takut kita bermaksiat itu. Baik dalam kesendirian, baik dalam keramaian, itu tanda-tanda itu. Itulah yang sebagaimana Aribillah mengatakan tanda-tanda daripada kemakrifatan, takut bermaksiat kita kepada Allah. Tapi jangan merasa kita merakrifah. Ya, ada juga kau nanti gelapnya ni kita mengroh yang kita mengat lu. Yang tiga gelapnya ni dalam gelap di padu. Ini terbuka mic-nya itu, saudaraku putra bangsawan. Iya guru. Terbuka mic-nya jadi. Jadi buang air kecil guru, nggak tahan lagi. Terbuka guru ya. Iya terbuka sendiri. Waalaikumsalam Fadi. Maka yang kita sampaikan tadi sekecil apapun bisa menjadi hijab kepada kita, itulah betulnya hati-hati kita. Hati-hati sangat di situ. Semakin halus kepemahaman tadi itu, godaannya pun semakin halus. Terutama terbit daripada diri kita yang merasa wali Allah lah,
yang merasa bermakrifah lah, yang merasa usul kepada Allah lah. Astaghfirullahaladzim. Itu yang akan terbit nanti itu. Maka selalu kita ingatkan, tanda-tanda pun kalau sekiranya ada, tapi hilangkanlah hal tersebut, selalu kita merasakan Allah dalam segala keadaan. Selalu minta ampun kepada Allah. Itu lebih utama daripada kita tahu kedudukan kita. Dia kalau misalnya Allah tadi itu ingin mensucikan hati tadi itu, kepada anak kecil kita, kepada anak kecil saja kita sopan itu. Kepada binatang Allah saja itu sopan itu. Beradab kita itu. Pada tumbuh-tumbuhan, kepada anak kecil, kepada enggak mau lagi semena-mena kita itu. Enggak mau lagi memang betul-betul terlahir di situ nanti itu. Itulah yang dikatakan ilmu yang murni Allah berikan sehingga tertanam ilmu dan menjadi adab dan beradab ianya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada makhluk Allah, kepada apapun tetap dia beradab itu karena hatinya selalu menghadap. Benar Dijaganya itu, Guru. perkataannya, dijaganya pemikirannya, dijaganya hatinya tadi itu, dijaganya tangan dan langkah kaki zahir batin tadi itu. Sebenarnya ketika ianya mudah dijaga tadi itu, sebenarnya Allah lah yang dalam naungan Allah ianya itu. Ketika dia dimudahkan Allah untuk menjaga anggota tubuh dan hatinya tadi itu, sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan kemudahan kepadanya sehingga mudah ianya menjaga tadi itu. Sehingga mudah ianya menjaga itu. Silakan Bapak Erlan mau berbicara apa? Silakan. Saya tuh nggak ada lah kalau yang khusus-khusus itu, Guru. Yang jelasnya dulu-dulunya saya tuh hampir, ya nggak kalau putus asa, tapi hampir karena dalam hati saya tuh pengen benar kembali. Tapi siapa yang mau bimbing saya, siapa yang mau ngajarin saya? Bukan berarti di sini nggak ada guru yang ngajarin sholat, ngajarin yang apa-apa itu. Cuman yang saya inginkan itu, ya bukan cuman belajar itu. Yang saya inginkan tuh belajar dari sikapnya, caranya, pokoknya seluruhnya pengen saya contoh. Makanya saya, ya gimana, nggak bisa ini, bersyukur sekali saya ketemu sama guru tuh, alhamdulillah sekali saya. Alhamdulillah sekali, karena saya tuh udah, tadinya sebelum-sebelumnya tuh udah, mungkin udah terlalu hitam hidup saya tuh Guru. Udah terlalu hitam, makanya dari 6 tahun yang lewat itu, dari saya nyari duit di dusun lah istilahnya, kan di dusun, ke pasar, dagang lah. Sampai saya itu, ya Allah, apa yang saya harus perbuat ini. Jadi disitulah saya tuh laju lari ke kebun saya Guru. Lari ke kebun. Jadi kebun itu pas lagi habis kerja itu kan, namanya di kebun kan kotor badan ini. Pas lagi nyender lagi, kecapean tuh, oh ya Allah, lebih suka saya begini engkau ya Allah daripada saya kesana kemari bawa duit, bawa mobil. Ya oke lah kalau saya memang suka begini ya Allah. Saya tinggal di kebun Guru. Makanya cerita perjalanannya kemarin tuh, akhirnya ngelihat anak-anak ini kan, teman-teman tiktokan, jadi terdetik di hati nih Guru. Saya mau buka TikTok. Siapa tahu saya ketemu nanti dengan guru. Tapi kalau 6 bulan saya nggak ketemu guru, saya tutup ini TikTok. Untuk apa saya TikTokan? Nah itu ceritanya saya buka TikTok ini Guru. Ya alhamdulillah. Makanya waktu guru nanya itu, kenapa mau telken?
Ya bandelnya saya guru langsung angkat dada gini saya di sini gitu saya. Mohon maafkan saya guru. Ya mohon dimaafkan, saya mohon dimaklumi saya nih guru. Ya namanya orang nggak, intinya sekarang tuh saya terima kasih, alhamdulillah banget guru. Nah sama ini tadinya tuh setelah kembali kan, saya tuh ketakutan dengan cara bersyukur guru. Jangan-jangan saya ini nggak mensyukuri karena bunyi ini itu begini, makanya saya ada rasa takut itu. Apabila kau syukuri nikmatku, maka nikmatku akan aku tambah. Tapi ingat, apabila kau kufur dari nikmatku, ingat azabku sangat pedih. Jangan-jangan belum, bagaimana ini? Jangan-jangan belum pas ini cara mensyukur ini. Nah, karena kajian guru rupanya hal-hal seperti ini itu termasuk mensyukuri juga ya guru ya. Alhamdulillah. Jadi banyaklah yang ya kemudahan yang diberikan Allah itu banyaklah. Alhamdulillah. Saya itu udah bertekad benar kalau sekali ini guru. Kalau sekali ini saya kembali, insya Allah nggak akan mundur lagi. Kalau ibarat mobil tuh udah saya ganjel pakai kayu yang segede drum. Itu tekad saya dulu. Jadi sebelum ke kebun tuh dulu, apa hadis apa firman itu saya tulis di dinding itu guru. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Itu saya renungi sendiri itu guru. Nah yang membuat saya berpikir itu kata kembalinya itu. Dalam hati saya ini kembalilah. Berarti saya ini pernah dari situ. Kapan saya dari situ dalam hati saya? Nah, temulah dengan yang dikatakan guru. Waktu di situ kita berkomunikasi itu. Oh iya, ya di sana dulu saya ketemu. Berarti saya ini udah jauh bener ini nyasar dalam hati saya. Jadi situ tekad mau kembali. Yang penting kembali sajalah dulu saya pikir. Ya, alhamdulillah benar sekarang. Alhamdulillah benar saya. Ya itulah ceritanya guru. Kalau perjalanan seperti teman-teman, seperti saudara kita Arisman, saya dengan yang sudah dialami saudara kita Arisman, alhamdulillah senang saya karena saya sudah ada dalam majelis ini. Alhamdulillah saya ikut senang benar saya. Yang penting saya sudah di dalam majelis ini. Insya Allah kalau saudara-saudara kita Arisman, guru diselamatkan insya Allah. Walaupun urutan keberapa insya Allah saya ikut. Itu harapan saya guru. Iya. Nggak mesti saya jadi sopir, jadi penumpang nomor sekian juga sudah bersyukur saya. Ketawa ya, Pak Master. Alhamdulillah. Semuanya tidak terlepas dari kehendak Allah, tidak terlepas daripada kemudahan Allah. Karena kita sendiri pun tak luput daripada petunjuk Allah, tak luput daripada bimbingan Allah. Karena Allah lah sebaik-baiknya petunjuk. Karena Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita. Maka yang tadi itu, barang siapa ianya bersyukur, maka Allah tambahkan kenikmatan. Maka ketika kita merasakan Allah tadi itu kan nikmat di dada kita. Itu buktinya itu. Ketika kufur akan nikmat kufur tadi itu orang-orang yang menolak, mengingkari, maka gelisah hati tadi itu. Nah, itu dia. Itu bukti yang nyata yang dialami sekarang itu. Itulah makna ayatnya yang Allah berikan ganjaran segera itu. Allah berikan balasan segera itu di dunia ini. Ketika orang itu bersyukur, maka Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kelapangan. Karena dalam segala keadaan ianya merasakan Allah. Itu dikatakan kembali jiwa yang tenang tadi. Kembali itu artinya bukan kepada satu tempat, kepada tempat yang lain. Tetapi ingatlah tadi itu adalah menyaksikan bermakna musyahadah.
Dalam tobat khusus tadi itu dikatakan musyahadah. Tobat umum adalah kita melepaskan segala perkara hal yang terkaitan kepada maksiat batin dan maksiat zahir. Itu tobat umum. Tetapi tobat khusus ini telah melampaui daripada tobat umum dan dia langsung kembali di situ lalu musyahadah. Maka tampaklah pada zahir batin kita kebesaran Allah, tampaklah pada sekalian alam kebesaran Allah, dan rohani kita mengesahkan Allah semata-mata. Nah, Buddha Dharma ada mau cerita ini? Silakan sedikit-sedikit bercerita, panjanglah ceritanya nanti. Silakan Buddha Dharma. Waalaikumsalam Saudaraku Yadi. Waalaikumsalam Saudaraku Muhammad Syed. Dah bobok ke Buddha Dharma ini? Mudah-mudahan kita cepat bobok ini. Tumben malam ini cepat bobok. Tidak bobok Bu ya. Tidak bobok, cuman hampir bobok. Baru sampai. Tidak, baru sampai di Bone Bu ya. Mohon maaf. Iya. Saya pergi jenguk mama. Ya, silakan. Mohon maaf Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam. Tadi malam itu Bu ya, setelah Buya tutup live, saya kan sudah tertidur waktu nonton Bu ya, terus terang Bu ya. Sudah 3 malam ini saya ikut live-nya Bu ya. Kalau saya baring-baring Bu ya, betul-betul tertidur betul sama dengan Kak Nur saya tidak rasa Bu ya. Begitu saya tertidur Bu ya, saya mimpi saya lihat Bu ya, Buya mengunjungi rumahku Bu ya. Terus saya bilang, Buya bisa dapat alamat saya Bu ya, padahal saya tidak pernah kasih tahu alamat saya. Dia bilang, kenapa rumah orang bisa saya kunjungi, rumah Bunda Dharma tidak bisa? Pasti saya bisa dong. Kayak baru ketawa kalau saya lihat Buya. Begitu saya Buya ketawa, saya tunduk. Alhamdulillah betul. Dia dapat rumahku juga Buya. Terbantu Bu ya. Apa maknanya itu Bu? Insya Allah keberkahan. Ya. Insya Allah keberkahan. Ya Allah. Ya, Kita semua dalam majelis kita. alhamdulillah ya. Ya. Keberkahan. Ya. Merubuya telah ketawa. Nah, masa rumahnya orang bisa saya dapat, rumahnya Bunda Dharma tidak saya dapat. Pasti saya dapat, bilang Kak. Saya herannya Bu ya, karena tidak pernah saya kasih alamat rumah. Kenapa bisa dia? Dengan siapa Ki Bu ya? Sendiri. Saya ketawa, Bu ya ketawa, saya tunduk. Itu hatiku dalam Bu ya. Saya bilang, alhamdulillah betul-betul Bu ya juga dia kunjungi rumahku. Tapi langsung terbangun itu Bu ya. Assalamualaikum ya, Haji Dharma. Saya mohon maaf sama Haji Dharma sama Buya. Sampai ketawa tadi mendengarkan kata Haji Dharma. Dipanggil nama Buya enggak nyampe tadi. Tapi kalau bahasa Aceh ini lain makna. Itulah terheran aku sampai ketawa. Astagfirullah. Kan Buya enggak dipakai cuma dipanggil pertama Buy. Kalau bahasa Aceh Buy itu aduh astagfirullah. Kalau kita bilang bahasa Indonesia babi ya. Bahasa Aceh itulah ya. Astagfirullah. Busuk kali hatinya. Kalau enggak aku bilang nanti takut berdosa aku nanti sama Buya. Sama Haji Dharma. Itulah makanya saya maaf Pak Putra Bansam. Suara aku tidak kesampaian karena serat. Bukan saya tidak saya tetap sebut itu Buya, tapi lenyap suara aku kasihan. Belum stabil betul.
Karena pengaruh flu barangkali atau pengaruh capek, enggak tahu. Itulah betul aja. Mohon maaf. Iya, bukan sesembunyi itu namanya Bu ya, lembu Bu. Tidak, terkadang memang saya sebut tapi lenyap suaraku, lenyap. Ini cuma Menghilang. kesalahpahaman aja. Salah Iya, paham. iya. Cuman bahasa Aceh lain, ada maknanya sendiri kan. Kalau aku orang Aceh kan udah tahu maknanya, tapi hampir ketawa, tapi walaupun ketawa berdosa lah. Makanya aku minta maaf terus. Itulah. Takutnya nanti kita busuk hati kita, prasangka kita nanti. Iya. Lanjut Saya aja juga Darma. mohon dimaafkan Bu ya, karena tetap saya sebut Bu ya, tapi kalau lenyap ianya suaraku sekarang kayak bagaimana itu Bu ya? Nggak apa-apa. Tidak belum stabil betul Bu ya, karena flu berat ya. Mohon maaf. Apapun saya bicara di sini, apapun mohon dimaafkan Bu ya. Nggak apa-apa Bunda, jangan suka sungkan. Hanya saja itu bahasa yang terpotong sedikit saja. Itu nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa Bunda. Iya Bu ya. Iya. Jadi itu merupakan ikatan rohani itu selalu ada Bunda kepada setiap majelis. Jadi kan pernah disampaikan begini Bunda ya. Jadi jangan takjub dengan kebesaran ketika Allah menampakkan. Pernah dulu dikatakan ada melihat umpamanya melihat saya 1 menjadi 3 menjadi 7 menjadi banyak. Kan pernah itu yang dirasakan bunda-bunda dan bapak kita. Iya pertama. Jadi pertama. Jadi saya katakan jadi itu adalah pernah saya tegaskan, jangan pernah kita takjub dengan hal itu. Tetapi itu merupakan daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada manusia yang banyak berubah seperti itu dalam satu keadaan yang sama Bunda. Tetapi kalau Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya, itulah bentuk daripada tanda kebesaran Allah. Itulah ikatan batin yang disebut Robitah. Karena kita terikat batin Bunda, terikat di situ antara satu sama yang lain dalam majelis kita ini. Paham Bunda kan? Paham sekali Bu. Alhamdulillah. Jadi Maka Bunda dulu kan jadi Buya, walaupun kita ngomong ini cuma ini salah paham, aku pun kan udah mengerti Aji Dharma. Sama juga aku pun salah juga. Karena kalau saya nggak bilang kayak gini terasa bersalah. Karena bahasa kita beda. Tapi bukan salah Aji Dharma, cuma salah paham aja. Buya pun ada bilang sendiri pun sama Haji Dharma. Kayak mana Haji Dharma udah di Madinah sana ada nampak si botak pun. Saya pun ketawa sama juga. Sama juga kayak gitu nampaknya. Itulah Buya. Nggak ada kesalahan. Ya. jadi kenapa cerita tersebut sebagian daripada fanasih. Ya betul Bapak Abdul Ghani. Ketika Syekh tadi itu ditampakkan berubah jadi 1, 3 atau banyak sekeliling kita Syekh, ketika Syekh tadi itu datang kontak hati kita Allah itu kuat dia di situ. Tampak Syekh kita itu langsung hati itu Allah. Tampak Syekh tadi itu langsung Allah. Itu tanda kebesaran Allah ditampakkan itu. Sehingga mengontak kepada kita itu fana dengan Syekh namanya. Betul itu Bapak Arisman. Nah, maka dulu bunda kita telat saja sholat itu dicubit dia itu. Telat bangun sholat subuh itu bangun. Biar sekarang Bu ya, kalau saya tidak terlambat salat ditarik kakiku atau dicubit. Iya. Apapun bunda begitu. Saya perhatikan berfoto-foto mulut bunda. Karena ikatan Robitah itu bisa lari. Gimana? Batuk Bu ya, jadi itu suaranya lenyap-lenyap kalau kita bicara Bu ya. Tidak tersambung. Mohon dimaafkan Bu ya. Maka dulu pernah saya garis bawahi, jangan terlalu mengkultuskan pembimbing kita, jangan terlalu disanjung, tidak. Kita berbicara biasa saja. Itu
Tapi tentu dengan ada beradab-adab kita tadi itu, saya pun juga beradab kepada bunda-bunda dan bapak kita, harus itu, nggak boleh Harus tidak itu beradab, saya ya, dahulu. betul. Karena apa? Untuk mengurangi kita jangan ingin dimuliakan, jangan ingin disanjung, jangan ingin dipuji, begitulah bahasanya. Untuk mengurangi riak di ujub, jangan terjadi kebanggaan. Kalau misalnya ada saja kebanggaan di hati dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu bunda, maka tidak akan sukses banyak itu. Nggak boleh sama sekali itu. Dalam keadaan suluk, ada saja dalam pembimbing tadi itu ada niatnya buruk, maka banyak tidak akan jadi itu. Itu syarat utamanya itu. Nggak boleh sama sekali dia itu berpikiran buruk, berpenyakit hati, tidak boleh. Bukan bermakna kita bersih, tidak. Tetapi syaratnya itu bagaimana terus kita mengendalikan. Begitu bunda. Cuman alhamdulillah saya perhatikan daripada bunda-bunda dan bapak kita itu tenang dalam bicara. Itu saya suka. Sudah alhamdulillah. Sudah tampak ketenangan itu. Sudah alhamdulillah. Nanti saya ungkapkan nanti kembang kempes lah hidungnya itu dipuji-puji. Maka saya nggak lanjutkan. Dia ada yang perlu saya sampaikan, ada perlu saya diamkan bunda. Gak semuanya saya harus bukakan itu karena wadah-wadah itu telah dibukakan. Cuman saya ketika saya ungkapkan nanti jangan menjadi ujub. Itu yang saya apakan. Saya tahan itu untuk mengucapkannya. Paham bunda? Ya, semoga tidak terhijab Buya. Bimbingannya Buya selalu, dan mudah-mudahan Allah selalu mengingatkan Bunda Dharma untuk selalu merendah, selalu ikhlas dan jujur di segala waktu, salatkah dan segala-galanya Buya, insyaallah. Amin insyaallah. Amin insyaallah ya. Di atas kelapangan dan kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Banyak gitu. Nanti saya ungkapkan semua nanti Begitulah. kedudukan bunda, kedudukan bapak-bapak, itu nanti kembang kempes nanti, itu maka saya tahan itu dari dulu itu, nggak mau saya mengucapkan. Cuman cerita-cerita saja yang saya ceritakan itu. Saya tahan selalu itu. Nggak boleh disampaikan. Padahal tanda-tanda itu sudah ada itu pada bunda-bunda dan bapak kita semua. Tapi nggak mau. Ada yang perlu saya sampaikan, ada yang tidak. Itulah intinya. Kalau sama Pak Herlan guru, bukakan saja yang kekurangan kelemahannya guru. Biar Ya itu berkaitan kepada emosi itu. Yang perlu kita semuanya itu adalah sebagaimana meredam-redam tadi itu. Kita ini belajar daripada kesalahan, belajar daripada kekurangan tadi itu yang menambahkan Allah, yang menyucikan Allah. Kita tidak sempurna kecuali Allah yang menyempurnakan. Kita tidak suci kecuali Allah yang mensucikan. Maka banyak kita belajar daripada suatu kesilapan tadi itu yang mendorong kita bersungguh-sungguh kepada jalan Allah. Sebagaimana kita awalnya menginjak rumput dan ketahuilah di suatu saat nanti rumput itu di atas kita. Dia silih berganti. Awalnya kita mengejar rumput nanti di atas kita. Betul Buya. Nah, Buya, saya kalau ada salah paham sama orang, sama guru, sama Buya sekalian di sini, langsung saya minta maaf. Karena hijab bagi kita. Karena
Kayak semalam saya bilang, hati kita ini yang berbicara, hati kita ini yang paling parah, bukan mulut. Mulut bisa saja berdiam, hati udah lain. Itulah Iya. saya duluan minta maaf daripada nanti kita terhijab terus jauh sama Allah, jauh sama rahmat Allah. Karena pertolongan Allah itu kasih sayang yang paling tiada banding. Iya. Itulah. Makanya kalau kita sama makhluk, kalau tidak kita minta maaf, susah jadinya nanti. Kalau sama Allah, kapanpun kita maaf, pasti akan dimaafkan. Kalau sama makhluk, susah. Mungkin di hari akhirat nanti agak susah juga pun. Pahala kita nggak cukup pun untuk kita, apalagi untuk membayar orang. Itulah yang aku takutin. Ya, ya. Izin guru, baru diingatkan sekarang. Kenapa 2-3 hari ini saya tuh kalau mandi pakai gayung ya langsung nyiram kepala tuh. Teringat kayak orang mandikan mayat itu guru saya. Iya. Teringat Jadi itu. sebenarnya mandi itu jangan langsung di kepala Bapak, di kaki dahulu. Dulu ini cerita ayah saya memandikan di mata air. Kami berjalan di rimba dengan satu catatan kata ayah, enak, jangan lihat ke belakang ya. Apapun yang terjadi jangan pernah lihat ke belakang. Ya, jalanlah kami jalan kan. Jalan itu, ayo ke sini, ke sumur tua. Tetapi sumur tua itu mata airnya jernih sekali. Mandikan ini nak. Bagaimana cara mandinya ya? Bacakan ini. Adik kaki dulu, baca ini sampai ke tumit, sampai ke bau kiri, bau kanan. Siap itu mandi sepuasnya. Bacakan ini ya. Siap itu nggak terlihat lagi sama orang waktu itu. Sampai kami pulang. Nah, jadi yang sebagaimana ketika kita mandi, dahulu kaki tadi itu bacakan salawat dalam hati, mesrakan Nur sallallahu alaihi wasallam. Dayung pertama, dayung kedua, basuh tumit tadi, basuh betis kita. Bacakan bacakan salawat 1 kali, mesrakan Nur sallallahu alaihi wasallam. Siap tu bau kanan, bacakan Nur sallallahu alaihi wasallam dan bacakan salawat sambil memasrahkan Nur sallallahu alaihi wasallam. Bau kiri, dayung yang keempat, bacakan salawat Nur sallallahu alaihi wasallam. Siap itu di kepala, bacakan di hati saja, jangan disaharkan, tapi masrahkan Nur sallallahu alaihi wasallam daripada ujung rambut. Mandilah sepuas-puasnya itu. Mandilah sepuas-puasnya. Itu adab mandi, nggak boleh langsung di kepala. Di kedokteran pun tidak boleh, dalam kesehatan itu langsung kepala karena masih hangat, bisa terjadi stroke di situ. Harus di kaki dahulu. Bisa penyumbatan darah nanti di kepala itu, kalau langsung di kepala itu. Di kaki dahulu mandi. Itu adab mandi Bapak. Ini pernah dulu diijazahkan kalau tidak silap ini. Ya, terima kasih. Ya di kanan dulu Dinda Zulkarnain. Di kanan dulu. Iya.